kemudian penasihat hukum menanyakan berkali-kali, bahkan menyampaikan bahwa kita punya bukti loh yang nanti kemungkinan ini dalam tanda petik bisa membuat Anda berlawanan dengan pernyataannya. Apakah itu kemudian dimungkinkan dalam sebuah persidangan ketika hal yang kemungkinan ini tidak relevan, karena itu merupakan hal yang biasa ketika orang datang meminta bertemu, kemudian ini dijadikan bukti begitu, tidak masuk akal, mungkin tidak hakim ataupun penasehat atau jaksa penuntut umum ini menghentikan pertanyaan itu? Ya, saya belum ke situ dulu. Saya ingin menyimpulkan dari pertanyaan yang menurut saya menghardik Ketua Dewan Syuro, Dewan Suriah, Nahdlatul Ulama. Menghardik kan pertanyaannya tadi, seakan-akan menekan gitu. Kesimpulan saya dua, satu, dia memang telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan intersepsi, menyadap, karena dia menyebut jam 10.16, artinya sudah pasti dia menyadap. Itu pelanggaran hukum dengan ancaman 10 tahun penjara. Yang kedua, yang ditanyakan kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin itu, apakah benar betul? Memangnya orang menerima telepon itu melanggar hukum? Memangnya orang menerima paslon itu melanggar hukum? Kan tidak melanggar hukum, itu biasa kampanye-kampanye politik. Ahok juga kemana-mana dan pasti nelpon dulu. Si Anies juga ke situ, ke PBNU, si Sandiaga itu ke Muhammadiyah. Apa salahnya? Apa salahnya? Dan itu terjadi kemudian, tadi adalah kejahatan yang termasuk besar ketika menyadap itu, dan itu jelas dia menyatakan kok kami punya bukti dokumen, dan mengancam pimpinan NU, tolong kami proses secara hukum. Lalu di pernyataan persnya tadi ngeles yang disampaikan tadi, kami tidak mengancam ya Ma'ruf Amin, mengancam saksi-saksi yang terdahulu. Lah itu kan sudah dilaporkan, kenapa diancamkan ke Ma'ruf Amin? Kok dapat dikatakan saksi yang dulu yang mau kami laporkan, bukan Kiai Ma'ruf Amin? Katanya tadi sesudah orang-orang NU di seluruh Indonesia ribut, baru menjelaskan kami tidak mengancam Ma'ruf Amin katanya. Kami mengatakan saksi-saksi pelapor. Loh, kenapa dimunculkan di Ma'ruf Amin? Kan itu sudah dilaporkan pada 2 minggu yang lalu, sudah diumumkan oleh mereka, si Novel dan sebagainya itu. Apa kaitannya dengan Ma'ruf Amin? Kok lalu diancam mau memberi keterangan palsu gitu. Nah, saya berharap masyarakat nih penegakan hukumnya aja lah. Soal mau siapa yang mau terpilih gubernur, itulah urusan rakyat, terserah saja. Kalau saya pribadi sama aja tuh mau terpilih, apakah Anies, apakah Ahok, apakah Agus, itu Jakarta ya akan begitu-gitu aja, tidak akan berubah. Tetapi kalau merusak kehidupan masyarakat, lalu atas nama melindungi kelompok orang yang kecil, padahal juga yang kecil itu sewenang-wenang, kita tidak boleh diam dong. Demokrasi itu juga toleran, melindungi yang kecil-kecil, tapi juga yang besar-besar itu jangan di ogro-ogro begitu gitu. Selama ini saya juga objektif saja. Misalnya orang mencerca Syafi'i Ma'arif yang mendukung Ahok misalnya dalam sikap-sikapnya, bukan dukung gubernur ya, saya bela Syafi'i Ma'arif. Ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, saya katakan fatwa Majelis Ulama itu bukan hukum, tidak berlaku, mengikat gitu. Nah sekarang pun saya akan mengatakan begitu. Pengacara dan Ahok itu telah menista orang di depan pengadilan, itu kebetulan pimpinan saya di Nahdlatul Ulama. Prof, bicara pimpinan, memungkinkan tidak kemudian ketika hanya kemudian Kiai Ma'ruf Amin yang ditelepon, tetapi fatwa itu bisa keluar bahwa itu menista begitu? Yang menista apa siapa? Yang menurut saya kemarin justru terbalik. Yang menista itu justru pengacara dan Ahok. Yang menista Ma'ruf Amin. Itu sudah jelas tadi kata-katanya. Lalu dipelesetkan lagi, ngeles dengan cara ngeles saat penjelasan persnya itu, klarifikasi persnya itu, katanya kami tidak pernah maksud Ma'ruf Amin, kami melaporkan yang dulu, yang menjadi saksi pelapor. Kenapa? Dulu kan sudah dilaporkan, kok sekarang mau kok dikatakan di sidang Ma'ruf Amin dan ditudingkan ke Ma'ruf Amin. Dan jelas tadi si Jemat itu mengatakan ini nanti keterangan palsu Bapak Hakim, dicatat kan begitu. Tapi nah, mungkin tidak Prof, penistaan ketika kemudian ketua ditelepon oleh presiden periode sebelumnya, kemudian titip mengenai fatwa itu, bisa tidak mempengaruhi semua komisi yang kemudian hadir dalam sidang itu?
Mungkin ya mungkin tidak, tetapi sejauh yang saya tahu Kiai Ma'ruf Amin itu kan tidak ikut dalam komisi fatwa. Itu fatwa itu ada komisinya sendiri, dan itu kan jauh sebelum itu sudah mulai didiskusikan oleh majelis fatwanya itu. Masyarakat sudah meminta, dan supaya diingat yang meminta fatwa kepada majelis ulama itu adalah Polri, ya, adalah Polri. Kan itu yang dikatakan Kiai Ma'ruf Amin di dalam persidangan kemarin. Gitu. Prof, yang kemudian menjadi pertanyaan, boleh tidak hakim itu menghentikan pertanyaan penasihat hukum yang sudah mulai mendiskreditkan saksi, termasuk juga tidak relevan sebenarnya pertanyaan itu, ataupun jaksa penuntut umum yang bisa menghentikan pertanyaan yang tidak membuat nyaman saksi ahli di persidangan? Bukan hanya boleh dong, hakim itu malah harus menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Orang ini tugas sebagai ketua majelis ulama diminta kesaksian tentang keluarnya sikap keagamaan, kok dikaitkan dengan menerima tamu di PBNU. Itu apa kaitannya? Nah, nyebut PBNU-nya itu yang saya sebagai warga NU juga tidak bisa terima. Gitu. Ini bagi saya tidak boleh dibuat main-main yang begitu. Gitu. Hakim harus menghentikan seharusnya kalau tidak relevan. Ya. Bukan malah mengumbar-umbar, saudara kalau saksi keterangan palsu juga bisa ada konsekuensi hukumnya. Iya, sudah tahu semua itu. Tetapi kalau pertanyaannya menyimpang gimana? Gitu. Ini kan fokus soal sikap keagamaan, bagaimana fatwa itu dikeluarkan dan sebagainya. Dan Kiai Ma'ruf Amin sudah menjelaskan itu atas permintaan polisi. Kan begitu, kan jelas kemarin. Kok lalu dikatakan atas pesanan SBY. Nah, itu kalau itu tidak benar, itu bisa dimaafkan, tidak bisa dihukum, tapi menyadapnya itu sendiri. Dan itu sudah diakui dengan menyebut jam 10.16, dan kami punya dokumen-dokumen yang lengkap tentang itu. Apakah itu tidak melanggar hukum, ya? Saya membela hukumnya nih, tidak membela urusan calon gubernurnya siapa, silahkan aja. Saya membela hukumnya. Saya sedih kalau hukum itu diperlakukan begini, karena nanti kalau ganti orang itu akan makan korban lagi. Tergantung pada orang, bukan pada bagaimana hukum itu ditegakkan. Baik, tergantung bagaimana hukum itu ditegakkan. Lalu bagaimana kemudian upaya yang akan dilakukan PBNU, jangan dijawab dulu. Prof. Mahfud, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.